Hai gengs, jadi di sini aku tuh sebenarnya juga apa ya kayak eh, mau kasih tahu tips yang aku pakai karena juga kan aku di sini tuh pakai template itu kayak udah sama aja setiap hari. Jadi kayak gini. Nih di sini kan bisa dilihat itu tuh untuk apa namanya cover aku tuh semuanya sama. Nih bisa dicek dari sini ya. Ini berantakan banget tapi. Nih jadi kayak pokoknya yang penting si covernya ini sih menurut aku karena kan yang dilihat dari luar itu adalah cover. Jadi covernya ini misalnya eh, yang kayak ada daunnya yang di tengah. Nah, itu kita bisa dapat lagi di bagian bawah. Mana ya yang ada daunnya tadi? Nih, ada lagi yang ditanda red flag. Ini ada daun. Terus misalnya kita cari ke bawah lagi tuh pasti ada lagi dan itu tuh berulang aja. Jadi aku tuh kadang bikin sampai anggap aja sampai 16 cover. Jadi nanti setelah cover ke-17 akan aku ulang lagi covernya seperti cover di yang pertama yang nomor 1. Jadi semua cover itu diulang-ulang aja, cuman karena ada 17 jenis cover jadi dia akan nggak terlalu nampak gitu. Yang penting covernya itu senada dan satu warna, satu tone sama semua fits kita. Nah tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya yang suka ganti warna setiap bulan mungkin ide ini nggak berlaku karena kan kalau ganti warna berarti juga ganti layout cover. Nah terus kalau misalnya untuk dalamnya itu biasanya aku ngikutin ngikutin pola di cover. Jadi kalau misalnya kayak anggaplah kayak gini ya. Nah kayak gini, ini kan covernya. Nih covernya kan kayak gini. Nah nanti dalamnya juga begini tuh. Nah kayak gini. Ada si yang titik-titik ini. Terus kalau misalnya ada kayak covernya misalnya yang kayak misalnya yang ini deh. Nih yang di tengah yang ini jadi nanti isinya juga bakalan ada si ininya yang blob-blobnya ini. Nah cuman kadang kalau misalnya jadi kayak terlalu rame, blobnya tuh aku ilangin, kayak elemen yang ada di covernya tuh aku ilangin. Jadi misalnya di sini kan ada sebelah sini tuh blob kecil sebelah kiri. Nah di isinya ini nggak ada karena kayak jadi kehalang kalau misalnya tulisan ketutup sama tulisan gitu. Jadi nanti bisa ngeganggu kita ngebaca isi. Jadi ini tuh kayak aku ulang-ulang aja. Nanti ada lagi di atas misalnya aku mau bikin edukasi, nanti aku pakai lagi cover yang sama dengan yang di bawah. Yang penting urutannya sih kalau aku jadi kayak cover ke-17, cover untuk konten ke-17 aku pakai konten yang nomor 1 covernya. Nanti untuk konten ke-18 aku pakai cover konten nomor 2. Kayak gitu kalau misalnya aku nyiapin 16 cover gitu ya. Nah, terus gimana caranya aku tahu aku tuh udah pakai cover ini di urutan yang sesuai. Aku tuh pakai aplikasi namanya Freeview. Nanti di HP deh aku liatin. Aku pernah rasanya udah nge-share screenshotnya ke teman-teman. Jadi Freeview itu dia setiap aku setelah selesai bikin konten, aku tuh akan upload langsung ke preview. Jadi nanti aku tahu konten mana yang udah aku upload, konten mana yang belum aku upload gitu. Jadi kan karena aku kan setiap hari tuh bisa bikin 4-5 konten. Jadi kalau misalnya kita kan sehari cuma upload 1. Kalau misalnya aku nggak pakai preview, aku bisa lupa konten apa yang udah aku bikin dan jadinya nanti malah nggak ke-upload kan sayang. Atau misalnya kayak ada di sela sama promo gitu kan. Kalau udah ada promo berarti kan konten yang akan aku upload hari itu kan berarti aku pending. Promo dulu yang aku up. Jadi aku tetap ingat kemarin aku pengen upload konten ini dan ini belum diupload gitu. Jadi makanya aku pakai preview dan karena aku nggak pakai konten kreator. Kenapa? Karena aku
memang ada waktu untuk upload, jadi aku nggak merasa perlu konten kreator. Dan kalau misalnya pakai konten kreator kan artinya kita tuh udah bikin jadwal dari masing-masing konten, dan kalau misalnya tiba-tiba ada promo dadakan berarti kan nanti kayak ada di sela gitu kan, kayak konten yang mau kita upload itu akan kayak depending, terus kita masukin konten promo. Dan itu tuh aku nggak ngerti sih kalau konten kreator kayak gimana, apa nanti semua konten tuh akan kita revisi lagi tanggalnya atau kayak bisa diselipin atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi aku nggak pakai konten kreator. Nah terus aku juga mau kasih tahu, jadi semua promo, kalau mbak itu lihat ya, semua promo aku kalau untuk bonus aku tuh pasti pakai template yang sama walaupun di bulan yang berbeda, karena aku lebih suka. Jadi aku tinggal buka, misalnya ini bonus special Mei, kalau misalnya bulan Juni aku tinggal ganti bulan Juni. Terus kalau misalnya warnanya aku tinggal sesuaiin aja warna tulisan. Biasanya yang aku ganti tuh cuman warna tulisan karena biar beda aja gitu sama bulan yang sebelumnya. Terus untuk isi kan pasti beda-beda. Aku kan beda-beda terus tuh, bonusnya setiap bulan tuh beda. Jadi aku tinggal ganti bonusnya doang yang aku ganti, tapi si template-nya ini enggak sama sekali. Jadi kayak udah ini aja gitu. Terus sama kayak konten promo juga aku selalu sama. Jadi yang cuman berbeda itu cuman konten edukasi, karena kan edukasi tuh banyak kan, ada tentang baby and kids, ada tentang yang living, ada tentang produk gitu kan. Nah di sini misalnya aku mau liatin ya konten promo aku, promo produk itu selalu sama setiap bulan. Jadi kalau misalnya untuk promo diskon, aku pakai konten yang ada bunga-bunganya begini. Terus nanti tinggal diganti tulisan sama kayak di sini aku pakai podium kayak gitu-gitu. Terus diganti gambar-gambar yang produk yang diskon. Terus aku juga biasanya pakai penjelasan setiap produk. Nah jadi untuk penjelasan setiap produk aku tuh sengaja enggak pakai kayak hiasan-hiasan. Jadi ini polos banget, polos doang. Cuman tulisannya aja aku samain dengan tulisan warnanya, aku samain dengan warna produk. Misalnya ini pink kan buat Joy, terus yang di free leaf. Kenapa aku nggak pakai elemen? Karena nanti itu bisa aku pakai suatu saat misalnya ada promo lagi, atau misalnya ada sesuatu yang aku bisa pakai si konten yang produk ini untuk aku upload lagi ke promo bulan-bulan berikutnya misalnya ada lagi. Jadi aku makanya nggak pakai gambar bunga juga di sini. Soalnya kan kalau konten edukasi itu kan kayak nggak bakalan nggak bakalan kadaluarsa gitu loh, bisa dipakai terus menerus. Nah terus kayak gini nih, aku juga nggak pakai elemen hiasan apapun, cuman podium sama produk. Terus yang membedakan itu cuman warnanya doang. Jadi warnanya ini aku memang suka menyamakan dengan warna produknya. Misalnya di sini hijau, ya udah aku samain sama warna hijau. Terus nah, kalau PP promo aku tinggal pakai ini aja. Jadi walau apapun perubahan PP promo, aku tetap tinggal cuman rubah nama produk, tinggal cuman rubah gambar-gambarnya doang gitu dan tulisan bulannya. Udah sama warna, aku biasanya menyesuaikan warnanya sama warna yang living di VV promo. Yang living bulan itu dia pakai warna apa, biasanya aku ikutin. Terus nah di sini juga penjelasan nih. Jadi suatu saat misalnya Citrus Fresh ini diskon 15%, aku bisa pakai konten aku ini ke dalam uploadan aku untuk misalnya bulan depan Citrus Fresh diskon 15%, aku bisa upload Citrus Fresh yang dari bulan ini untuk bulan depan. Jadi makanya kenapa aku nggak pakai elemen yang sama dengan yang ada di cover gitu. Nah terus misalnya lagi produk baru, semuanya produk baru aku tuh pasti pakai template kayak gini nih, semuanya tinggal merubah harga, terus ini gambar sama penjelasannya. Terus nih aku juga bikin penjelasan setiap produk. Nah sama kan ini, coba lihat di atas produk baru nih, sama kan yang si Tranquil Roll On sama dengan Aroma Balance karena produk baru. Jadi aku selalu pakai template yang sama untuk produk baru. Terus misalnya nah ini ada promo lagi, misalnya promo tambahan dari yang living
Aku biasanya pakai yang kayak gini. Ini template-nya. Cuman kayak gini aja sih, kayak di bolak-balik aja gitu. Nih. Jadi nanti misalnya bulan Juni ada lagi promo 15%, aku tetap akan pakai template ini. Cuman aku rubah aja tanggalnya, aku rubah, produknya aku rubah. Karena orang juga kan nggak ngecek gitu, maksudnya nggak ngecek sampai ke bawah. Yang harus dibedain adalah warnanya sih menurut aku, warna ininya yang kayak di pre-leaf, roll on, tips waterless. Karena kan jadinya kayak kalau misalnya kita pakai warna yang berbeda, itu otomatis orang akan melihatnya juga, oh ini beda nih, ini bulan Juni bukan bulan Mei karena kita pakai warna yang beda. Atau misalnya lagi rajin juga bisa sih ngerubah warna elemennya, misalnya di si bunganya ini mau dirubah jadi warna hitam atau warna ungu, terserah kayak gitu. Jadi itu tuh menurutku memudahkan kita untuk bikin konten. Jadi satu kali promo, satu bulan itu awal bulan, maksudnya promo di awal bulan, aku tuh bikin cuman dari satu file Canva, semuanya ada di sini. Tapi aku uploadnya itu tuh aku jadikan 6 posting gitu. Tergantung banyaknya ini sih, tergantung banyaknya promo di bulan itu. Cuman biasanya kalau misalnya pun cuman ada sedikit promo, aku tetap bikin 6 posting yang berbeda untuk 6 hari. Jadi misalnya cuman ada 3 promo yang bisa diupload. Nah, aku tuh bikin nanti di sebelahnya, yang setelah aku upload diskon, sebelahnya lagi aku akan upload penjelasan produk diskonnya untuk hari besoknya. Jadi kayak tetap 6 feeds gitu loh. Itu kan bisa bikin 6 hari udah lumayan gitu, 6 hari untuk feeds untuk 6 hari. Nah, terus maaf ya ini sedikit panjang karena aku pengen jelasin sekalian biar enak aja. Nah, terus kalau misalnya aku mau bikin konten tentang edukasi produk, nih misalnya aku mau liatin minyak pijat yang living. Tuh di sini aku tetap pakai oh iya ini ada 2 karena ternyata black seed oil tuh termasuk minyak pijat ya sekarang. Jadi aku pakainya covernya yang ini, yang di page 2. Nah, terus ya udah begini aja nih. Nih, ini aku tambahin SKU, ukuran, VV, harga member. Ini sebenarnya dapat di mana? Dapatnya itu di dalam katalog yang living. Kalau misalnya teman-teman nggak punya katalognya, itu bisa di-download di PDF-nya, ada kok di VO. Atau misalnya pas IR teman-teman beli aja 40.000 harganya satu katalog. Itu lebih gampang ngetik sih menurut aku, karena kan sambil ngelihat kayak kita ngetik makalah gitu, nggak usah ngelihat di HP terus kita masuk ke Canva, lihat lagi di HP. Kalau misalnya ada bukunya kan lebih gampang. Nah, kayak gini nih. Semuanya sama kan? Yang membedakan adalah warna dari produk, nama produk sama isinya sih pasti beda kan, karena penjelasannya pasti ada. Tuh, kalau misalnya bingung penjelasan nyari di mana, ada kok di VO tuh banyak, bahkan kadang ada udah dibikinin kayak PPT-nya, ada PDF-nya, ada beberapa produk yang ada PDF-nya. Jadi kayak udah lengkap sebenarnya gitu. Kalau kita mau ngulik tuh banyak. Ini kan minyak pijat. Nih coba cek lihat lagi yang produk roll on. Nih aku mau liatin. Nih roll on. Nih, ini juga sama. Lihat aja nih ya. Lihat aja nih. Nah, begini lagi kan layoutnya gitu, sama dengan yang si minyak pijat tadi, ada daunnya, ada apa sih namanya, kayunya begini. Karena aku bener-bener pengen kayak simpel gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nanya gimana caranya gimana caranya kok covernya beda tapi isinya tuh persis layoutnya dengan layout di artwork sebelumnya gitu. Caranya ini misalnya kita pengen mengcopy layout untuk edukasinya roll on ini, kita mau copy. Ini kita klik aja, terus kita klik Ctrl A. Aku nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman pakai HP kayak gimana, tapi kalau misalnya
pakai pakai laptop, aku biasanya Ctrl A sih. Nih misalnya page 2, aku pencet Ctrl A. Nah, terus aku pencet Ctrl C, copy. Udah Ctrl C, terus kita back. Terus kita misalnya mau bikin artwork baru dengan cover yang berbeda dengan si roll on ini kan covernya kayak gini. Kita misalnya mau bikin aku contohin aja ya, misalnya kita mau bikin artwork dengan ini misalnya kayak yang situsil. Ini aku copy dulu situsilnya, udah misalnya di atas, terus aku langsung ubah nih misalnya roll on biar kita tahu tulisan isinya tuh apa. Udah kan, kita buka situsil. Nah nanti di sini tuh kita ganti misalnya roll on, tentang roll on misalnya kan ya, misalnya nih, atau misalnya kita mau tentang kitsen deh, tentang kitsense. Nah nanti kita gambar situasinya kita hapus, terus kita ganti sama gambar-gambar kitsense. Nah abis itu kita pencet halaman baru, add page, baru kita pencet sini, terus kita Ctrl V. Nah kan udah ke copy semua yang ada di dalam udah ke copy halaman yang untuk edukasi si roll on tadi. Jadi misalnya kita mau bikin ini untuk kitsense, ya udah kita tinggal ganti misalnya kitsense Geneus. Ya. Nah udah nih tinggal diganti aja ininya, misalnya aku contohin satu aja ya. Nih misalnya Geneus, mana yang Geneus ya. Nah misalnya ini tuh kan tinggal sorry ini kan tinggal diganti aja tuh, terus kita tinggal ganti tulisannya doang, kayak harganya, terus kayak cara pakai, terus penjelasannya. Nah ini kita klik aja, misalnya mau ngerubah warna itu bisa kita klik aja tulisan judulnya, terus kita klik warna, kita cari photo colors. Di sini kan ada nih Kitsense Geneus, aku mau warna merahnya tuh, jadi kayak gini. Nah jadi udah sama nih sama Kitsense Geneus, udah satu tema. Nah terus misalnya kita yang slide 2-nya pengen refresh, kita tinggal copy si Geneusnya tadi, ini kita copy ke bawah, copy halaman, terus kita ganti refresh tuh. Terus yang si Geneusnya ini kita tinggal drag aja refresh yang udah kita upload, drag ke samping untuk ngeganti Geneus tuh, udah kan. Terus refreshnya, tulisan refreshnya mau kita ganti warna sama kayak refresh, botol refreshnya tuh udah ada di sini tuh kan. Nih tinggal ganti isi dari penjelasan refresh sama cara pakainya sama harga-harganya tuh udah. Itu tuh kayak memudahkan sih menurut aku kalau misalnya mau bikin konten gitu. Tinggal disimpan aja, jangan lupa disimpan ya. Sudah selesai itu udah deh langsung di upload, langsung di save aja kalau udah selesai tuh. Terus aku mau ngasih satu tips lagi buat teman-teman kalau misalnya kayak mau bikin artwork tentang bayi misalnya ya. Aku mau liatin yang misalnya ini deh sumber apa ya, ini deh misalnya sumber protein nabati. Ini belum aku upload ya tuh, misalnya ini bukan sorry ini covernya doang, sebentar aku cariin lagi. Misalnya nah tips stimulasi bicara ini aku belum upload juga, ini belum tahu aku kapan uploadnya. Nah jadi misalnya teman-teman mau nambahin ini elemen, terus elemennya ini misalnya teman-teman tuh udah suka banget sama model elemen kayak gini, artnya punya orangnya ini, stylenya teman-teman udah suka style kayak gini, terus kayak mau pakai lagi untuk style di halaman-halaman berikutnya, ya itu tinggal gampang banget, ini diklik, terus klik tanda info ini, baru view more by Pavel Nauf ini diklik.
Nah, udah kayak gini kan muncul nih di sini banyak tuh, dan itu semuanya dari 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 artis yang sama dengan ini. Jadi semua artwork, semua art yang mau dipakai, semua elemen yang mau dipakai itu akan satu style. Terus kalau misalnya mau nyari, ini kan ada momnya. Terus kalau misalnya mau nyari misalnya di slide kedua misalnya tentang death, misalnya mau, kita tinggal klik aja di search-nya ini misalnya kayak gini, terus kita kasih spasi, terus kita ketik death, enter. Nah, nanti akan muncul gambar yang ada bapaknya tuh kan, dan artworknya ini tuh sama stylenya dengan yang di atas ini kayak. Nah, ini sama nih dari Favolnov juga tuh. Nah, sama kan. Jadi kalau misalnya mau nyari lagi dengan style yang sama, misalnya di halaman ketiga kita mau dengan gambar makanan misalnya, kita ketik aja food di sebelah nama brandnya. Nah, ini semua dari Favolnov. Jadi nanti artwork teman-teman itu akan satu style gitu loh elemennya, dan itu bakalan memudahkan sih menurut aku, bikin simpel, bikin cepat, karena kita jadi nggak terlalu milih-milih banget lagi soal art yang elemen mana yang mau dipakai. Karena kan biasanya yang bikin kita capek adalah memilih elemen, memilih warna, memilih jenis font. Nah, di sini juga aku font itu aku udah tetapin. Jadi untuk heading yang kayak gini aku tuh aku download sih biasanya, aku karena aku pakai dari Canva ada, cuman kalau biasanya kalau misalnya nggak ada di Canva, aku nggak suka, ada yang aku susah milih, aku biasanya cari di luar. Dan di sini aku kalau untuk headingnya aku pakai Lemon Milk. Terus kalau misalnya untuk kayak ada tambahan di bawah heading gitu, aku biasanya pakai Chicken Pie. Nah, kayak gini nih, misalnya kita mau bikin misalnya tulisan apa di sini tuh, biasanya aku kayak gini. Nah, atau terus kalau misalnya teks untuk penjelasannya biasanya aku pakai Farsan. Ini tergantung teman-teman, jadi disamain aja semuanya, jangan kalau misalnya kita selalu ganti-ganti font kan kadang orang tuh bacanya juga bingung, pusing ya. Jadi menurut aku sih kalau misalnya font itu mending sama aja, semua artwork disamain. Ya udah nih, terus langsung disimpan. Tuh gampang kan, jadi semua elemen tuh nanti bakalan sama. Nah, biasanya kalau misalnya aku udah suka sama satu elemen, aku akan ini kan ada kodenya tuh, kode brandnya ini nih, aku copy kode brandnya ini, biasanya aku copy ke notes. Jadi aku kasih judul di notes, terus aku copy. Jadi kalau misalnya aku mau cari artwork, mau cari elemen, aku tuh akan cari di brand yang ini gitu, di brand yang sama, karena aku suka dengan artnya si Favolnov ini. Ada 3 sih yang aku suka itu, aku lupa satunya lagi, ada Cu rasanya namanya, pokoknya Cu sama satu lagi, coba aku cek, pokoknya nanti aku ini deh, aku kasih tahu deh di grup yang elemen yang aku pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman punya elemen sendiri yang teman-teman suka, bisa pakai cara yang kayak tadi. Ini aku copy ke notes si nama elemennya ini, supaya nanti kalau misalnya aku mau cari itu lebih gampang. Nah, kayak gitu teman-teman nih. Jadi itu kan memudahkan tuh. Sebentar. Nah, misalnya produktif nih kan sama tadi kan ininya, layoutnya dengan yang minyak pijat, dengan yang roll on tuh. Karena aku tinggal copy doang. Jadi aku tuh tinggal ganti tulisan sama ganti harga sama ganti ini doang, nama gambar produknya kayak gitu. Dan ini semuanya tuh bahannya ada di katalog sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau cari bahan di katalog tuh banyak banget. Nah, terus aku mau liatin tadi di notes nih, ya sebentar. Nah, ini nih nama brand yang aku suka, aku lupa ngasih nama, pokoknya ini kode-kodenya. Jadi nanti kalau misalnya mau cari elemen, kalau di Favolnov tadi tuh nggak ada yang aku suka, elemennya nggak ada yang cocok menurut aku bakal cari di brand satunya lagi. Pokoknya 3 elemen ini yang aku bolak-balik cari di situ. Jadi nanti pada akhirnya semua artwork aku tuh akan sama
model-modelnya, walaupun tiga brand ini berbeda art, berbeda style, tapi nanti karena aku pakainya cuma 3 ini, jadi nanti bakalan keulang-ulang, jadi nanti kayak udah jadi ciri kita tersendiri gitu loh. Dan itu tuh memudahkan sih menurut aku, jadi kayak lebih apa ya, lebih cepet aja ngerjain macem-macem. Nih udah deh, kan gampang kan tuh. Oke teman-teman, thank you ya. Ini aku upload ke YouTube aja ya, biar apa namanya, biar enak.